Konon ada sebuah kisah tentang seorang pangeran yang pulang dari penjelajahannya. Ketika dia kembali ke kemah peristirahatannya, dia terhentak karena bertemu dengan seorang pemuda yang tidak dia kenal. Lalu dia bertanya kepada pemuda ini, "Siapakah engkau?" Lalu sang pemuda menjawab kepadanya, "Kamu tidak perlu tahu siapa saya, tetapi yang pasti besok pada saat seperti ini kamu akan melihat matahari menjadi gelap, bulan tidak lagi bercahaya, dan bintang-bintang tidak lagi gemerlap." Sejenak dia berpikir, apa gerangan maksud dari isyarat ini? Lalu setelah dia mengerti, berarti besok adalah akhir dari hidupku. Ketika saya tidak melihat lagi cahaya matahari, tidak memandang sinar rembulan, dan juga tidak menikmati indahnya kilauan bintang-bintang. Karena ketakutan dan dia sungguh belum siap untuk akhir zaman hidupnya, akhirnya dia mempersiapkan kuda dan hambanya dengan segala persiapannya, segera berlari meninggalkan kemahnya sejauh mungkin. Semakin lama dia berjalan, semakin jauh kemahnya, hatinya mulai lega. Karena tempat akhir zamannya semakin jauh. Dia terus berjalan, semakin lama dia menjauh kemahnya, hatinya makin tenang. Akhirnya saya bisa menghindari akhir zamanku. Setelah perjalanan yang begitu panjang, akhirnya dia berhenti pada sebuah oase. Dalam hatinya sejenak mau mengambil tenaga, dahaga yang dia alami. Tiba-tiba dia bertemu dengan pemuda yang kemarin dia temui di kemah itu. Lah, sejak kapan sampai di sini? Lalu pemuda itu bertanya, "Loh, saya sudah menunggu kamu dari kemarin di tempat ini." Akhirnya dia sadar pada suatu waktu dimanapun dan kapanpun bahwa hidupnya akan berakhir. Kemanapun dia lari, bagaimanapun cara dia untuk menghindari bahwa akhir zaman kecil, yakni ketika kefanaan badaninya akan berlalu. Dan setiap kita pasti mengalami akhir zaman yang kecil. Ketika semua gemerlap dunia ini, semua keelokan, bahkan kemolekan dunia ini akan kita tinggalkan. Itu akhir zaman kita masing-masing. Tak seorang pun bisa menghindari itu. Kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Tetapi itu akhir zaman kepastian pribadi lepas pribadi. Tetapi yang juga sangat penting adalah akhir zaman ketika Kristus datang pada kedua kalinya. Dalam gereja kita disebut sebagai parusia. Ketika dia datang, maka juga seperti dikatakan hari ini terjadi matahari tidak lagi bersinar, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan guncang. Ketika dia datang, maka segala sesuatu akan dibaharui. Sesungguhnya akhir zaman itu bukanlah kebinasaan, tetapi pembaharuan. Disitulah Tuhan membaharui dunia saat ini. Yang ketika juga ketika awal penciptaan dunia hancur lebur, tapi Tuhan menjadikannya menjadi teratur. Dunia sekarang kita juga mungkin sudah hancur lebur karena dosa. Dosa yang menguasai hidup kita akhirnya harus juga pada suatu saat dibaharui dengan kedatangan Putra Manusia. Pada saat kedatangannya, maka Tuhan akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Itulah waktu pemenuhan, waktu kepenuhan, dan waktu penyempurnaan. Sebab dunia kita saat ini bukanlah dunia yang kekal. Dunia saat ini adalah dunia yang fana, dunia yang sementara. Hanya kasih dan cinta Tuhan yang sejati dan kekal.
Maka oleh karena itu, kesadaran bahwa hanya Tuhan lewat sabdanya saja yang tidak akan berlalu, maka kita harus sungguh-sungguh menjamin dan memastikan bahwa selama kita ada di dunia ini, sebelum kita mengalami akhir dari zaman itu, harus setiap orang menjamin bahwa namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Seperti nubuat Daniel. Mereka yang namanya tertulis dalam buku kehidupan akan bangkit, akan mengalami hidup yang kekal. Sementara mereka yang tidak tertulis akan mengalami kematian yang ngeri. Maka sekarang Bapak Ibu dicek apakah kalian sudah masuk dalam buku kehidupan. Jangan-jangan kita sibuk dengan buku ini, buku itu, kelompok ini, grup itu, grup ini. Kita lupa nama kita tidak tercantum dalam buku kehidupan. Hanya mereka yang tercantum yang akan diselamatkan. Dan apa yang harus kita lakukan di tengah kita supaya siap menghadapi akhir penyelamatan, penyempurnaan dari Kristus, kedatangannya untuk membawa kita kepada kehidupan. Dengan sangat luar biasa dan indah, nubuat Daniel juga berkata, kita harus hidup dengan bijaksana. Mereka yang hidup dalam kebijaksanaan akan bercahaya. Sesuatu yang menakutkan tidak lagi menggentarkan mereka. Sesuatu yang mungkin gelap bukan tidak membuat kita menjadi begitu ketakutan. Tapi karena kita hidup dalam cahaya kebijaksanaan, semuanya itu tidak membuat kita menjadi gentar. Justru itu saya kira dalam kehidupan ini mulai kita menengok dalam diri kita. Sudah kita bijaksana dalam hidup kita. Bagaimana kita memandang dunia saat ini? Kemana kita melangkah? Apakah kita terlena dengan dunia ini? Atau memang kita berlaku bijaksana? Berlaku dengan arif. Kalau engkau saat ini nasibnya beruntung, janganlah terlalu senang. Karena keuntungan dunia ini hanya sementara. Kalau kamu selama hidupmu mungkin terlalu pahit, jangan mengeluh dan putus asa. Kepahitan sekarang ini tidak bertahan. Maka bijaksanalah dalam hidupmu. Dan siapa lagi yang akan masuk dalam keselamatan adalah mereka yang sungguh-sungguh menuntun banyak orang kepada kebenaran. Bijaksana dan benar. Itulah orang-orang yang memperoleh keselamatan ketika Tuhan datang. Maka dengan kita selalu merayakan Ekaristi, itu merupakan salah satu cara kita yang bijaksana dan benar. Karena di situ kita menerima Kristus. Menerima Dia bersatu dalam diri kita. Disitulah Kristus membaharui kita. Bukan kita yang membaharui Kristus. Tetapi ketika kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, Ia membaharui diri kita sebagai persiapan kelak kita dibaharui secara sempurna untuk kehidupan yang kekal.